Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Hafif Maulana Aziz. Lalu ada Agung. Saya lanjutkan, saya Agung Nugroho, kemudian teman Saya David Chandra Wijaya. Saya Widi Sandra Fahada. Ya, dan itulah anggota dari kelompok 2. Dan yang pertama yaitu jurnal dari Deep Learning Arsitektur oleh Lideng dari Microsoft Research. Pendahuluan, sejak 2006, pembelajaran terstruktur dalam atau lebih sering disebut deep learning atau pembelajaran hierarki telah muncul sebagai area bagi penelitian pembelajaran mesin. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik yang dikembangkan dari penelitian pembelajaran mendalam telah mempengaruhi berbagai pekerjaan pemrosesan sinyal dan informasi dalam lingkup tradisional dan baru yang diperluas termasuk pembelajaran mesin dan kecerdasan. Secara historis, konsep deep learning berasal dari penelitian jaringan saraf tier 1. Oleh karena itu, kadang-kadang orang mungkin mendengar diskusi tentang jaringan saraf generasi baru, Feed Forward Neural Network atau MLP. Dengan banyak lapisan tersembunyi memang merupakan contoh yang baik dari model dengan arsitektur yang dalam. Selanjutnya adalah arsitektur generatif yaitu Deep Autocoder yang dibacakan oleh Agung. Baik, saya lanjutkan dari Hafif Maulana. Deep Autocoder adalah tipe khusus Deep Neural Network atau DNN yang outputnya adalah input data itu sendiri dan digunakan untuk mempelajari encoding yang efisien atau pengurangan dimensi untuk sekumpulan data. Lebih khusus lagi, ini adalah metode ekstraksi fitur nonlinear yang tidak melibatkan label kelas. Next. Menggunakan 3 atau lebih lapisan dalam jaringan saraf, yaitu 1. Lapisan input data yang akan dikodekan secara efisien, misalnya pixel dalam gambar atau spektrum dalam ucapan. 2. 1 atau lebih lapisan tersembunyi yang jauh lebih kecil yang akan membentuk pengkodean. 3. Lapisan keluaran di mana setiap neuron memiliki arti yang sama seperti pada lapisan masukan. Next. Ketika jumlah lapisan tersembunyi lebih besar dari 1, autocoder dianggap dalam. Yang berarti arsitektur autocoder yang digunakan dalam Deng et al. Tahun 2010 untuk mengekstraksi fitur ucapan bottleneck dari spektrogram beresolusi tinggi. Next. Arsitektur hybrid deep neural network pada pra-peraltihan dengan deep belief network yang akan dilanjutkan oleh teman saya David. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Agung, yaitu Hybrid Deep Architecture of Deep Neural Network atau DNN yang terdiri dari pra-pelatihan atau menggunakan jaringan kepercayaan mendalam generatif atau DBN dan tahap Lin Turing dalam pembelajaran parameternya. Sebagai komponen generatif DBN, ini adalah probabilistik. Model terdiri dari beberapa lapisan stokastik. Variabel laten, variabel yang tidak teramati dapat memiliki nilai biner dan sering disebut unit tersembunyi atau pendetek fitur. Dua lapisan teratas memiliki koneksi simetris yang tidak terarah di antara mereka dan membentuk memori asosiatif. Lapisan bawah memiliki koneksi langsung dari atas ke bawah dari lapisan di atasnya. Arsitektur dekriminalisasi depth stacking network and tensor. Ide sentral dari desain DSN berkaitan dengan konsep susun seperti yang diusulkan awalnya di Wolfart 1992, di mana modul sederhana dari fungsi atau pengklasifikasi disusun terlebih dahulu, dan kemudian mereka ditumpuk di atas satu sama lain untuk mempelajari kompleks fungsi atau pengklasifikasi. Berbagai cara untuk mengimplementasikan operasi disusun telah dikembangkan di masa lalu, biasanya menggunakan informasi yang diawali dalam modul sederhana. Arsitektur DSN di atas baru-baru ini digeneralisasikan ke versi tensornya yang kami sebut TDSN.
Hudson et al. 2012-2013 ini memiliki skalabilitas yang sama dengan DSN dalam hal paralelisasi dalam pembelajaran, tetapi menggeneralisasi DSN dengan menyediakan interaksi fitur tingkat tinggi yang hilang di DSN. Penerapan deep learning dalam lingkup teknis pemrosesan sinyal yang diperluas, sinyal tidak hanya dilengkapi dengan jenis tradisional seperti yang pertama itu ya audio ucapan, yang kedua video gambar, yang ketiga itu teks bahasa, dan yang terakhir atau yang keempat itu dokumen ETC. Ringkasan dan pembahasan akan disampaikan oleh Widi Sandra Fahada. Saya melanjutkan dari David Chandra Kirana. Ringkasan dan pembahasan. Makalah ini menyajikan sejarah singkat deep learning dan mengembangkan skema kategorisasi untuk menganalisis ke dalam yang ada pada literatur deep arsitektur menjadi generatif, diskriminatif, dan kelas hibrida. Deep autoencoder DSN dan arsitektur DNN satu di masing-masing dari 3 kelas dibahas dan dianalisis secara rinci karena tampaknya populer dan pendekatan yang menjanjikan dengan pengalaman pribadi pada penelitian penulis. Sistem deep learning yang dibahas dalam makalah ini membahas hubungan antara metode deep learning yang berbeda tetapi serupa dan bagaimana merancang algoritma deep learning yang tepat dalam keadaan yang berbeda. Next. Dan jurnal selanjutnya yaitu Multiple Linear Regression untuk prediksi harga sewa kamar kos yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan, sistem yang dikembangkan ditujukan untuk calon penyewa kamar kos dan untuk pemilik kos dalam membantu mengetahui kisaran harga sewa kamar kos berdasarkan fasilitas yang dipilih untuk membantu dalam permasalahan memprediksi harga sewa kamar kos. Regresi linear berganda akan digunakan untuk perhitungan prediksi. Model akan dibangun menggunakan fungsi dari scikit-learn terhadap data yang disimpan dalam file CSV. Prosedur pengumpulan datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh menurut sifatnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara secara langsung dari sumber yang menjadi objek penelitian. Sumber yang menjadi objek penelitian merupakan penjaga rumah kos atau pemilik rumah kos tersebut. Data pre-processing dan pengujiannya. Data yang dikumpulkan akan di-list ke dalam tabel. File data yang digunakan sebagai data training untuk perhitungan prediksi berupa file dalam bentuk format CSV. Pengujian model Multiple Linear Regression membahas mengenai data yang digunakan dalam pengujian yang dilakukan menggunakan Jupyter. Pengujian yang dibahas adalah membandingkan pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat dengan berdasarkan korelasi hubungan antara setiap variabel bebas X dan variabel terikat yaitu Y. Skema pengujian model MLR. Metode yang ditetapkan akan menghitung nilai total jumlah prediksi yang benar pada data menggunakan multiple linear regression. Persamaannya bisa dapat dilihat di dalam slide seperti berikut. Untuk menentukan koefisien regresi dapat diketahui dengan menggunakan kode berikut. Pengujian dampak korelasi antar variabel terhadap akurasi model. Pengujian pertama akan dilakukan dengan memotong 3 variabel yang memiliki nilai korelasi yang terkecil, yaitu internet, fasilitas dapur, dan kos khusus. Pengujian kedua, yaitu data pengujian kedua akan dilakukan dengan memotong 2 variabel yang memiliki korelasi terbesar, yaitu air panas dan luar kamar. Pengujian root mean squared error. Metode root mean squared error mengukur keakuratan model dari data yang diprediksi dengan data yang benar, dengan hasil data yang telah dibagi menjadi 30% data test dan 70% menggunakan library scalar di mana indeks data di random terlebih dahulu. Kesimpulannya yaitu,
Sistem yang dikembangkan dapat membantu calon penghuni kos atau pemilik dalam mengetahui kisaran harga sewa kamar kos dan mematok harga sewa kamar kos. Pengujian dengan data terkontrol membuktikan tingkat akurasi rata-rata sistem adalah 70% menggunakan metode multiple linear regression. Berdasarkan hasil evaluasi, model data lebih tinggi tingkat akurasi dibandingkan dengan hasil perpotongan variabel data yang dilakukan pada pengujian pertama dan kedua. Pengujian cross-validation berdasarkan RMSI memiliki hasil dengan selisih nilai yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya yaitu jurnal yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya melanjutkan dari teman saya Afif, dan di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma SVM berbasis PSO untuk tingkat pelayanan marketing pelanggan kartu kredit. Oke, next. Pendahuluan. Meningkatkan pelayanan pelanggan terhadap pemegang kartu kredit pada suatu perbankan swasta menggunakan particle swarm optimization dengan penerapan menggunakan algoritma particle swarm optimization. Algoritma tersebut dapat mengoptimasi meniru perilaku. Kemudian, hasil menunjukkan bahwa kinerja penilaian risiko kredit dengan menggunakan strategi ensemble berbasis SVM lebih baik dari strategi SVM tunggal berdasarkan Wei Sehu, Dongmei, dan Yuhai tahun 2010. Next. Bahan dan metode. 1. PSO yang akan digunakan dan mendukung SVM dengan metode 1 versus sisa berfungsi sebagai fungsi dari PSO untuk masalah klasifikasi. 2. Data mining yang bertujuan untuk penggalian tingkat data pengetahuan dari data mentah. Kemudian metode klasifikasi ditujukan untuk pembelajaran fungsi-fungsi yang berbeda yang memetakan masing-masing data terpilih ke dalam salah satu. Next. Kerangka pemikiran. Permasalahan pada penelitian ini adalah banyaknya atribut sehingga akan mengurangi akurasi dan menambah kompleksitas dari algoritma support vector mesin. Untuk itu, PSO untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan metode support vector mesin di mana pada proses pemilihan atau optimasi parameternya dibantu oleh algoritma PSO. Kemudian indikator yang diobservasi adalah nilai populasi dan generasi pada PSO serta kernel type dan iteration pada support vector mesin. Next. Pengumpulan data. Pada jurnal ini ditemukan sejumlah data dengan jumlah 400 data, kemudian 231 dengan status loyalitas baik, kemudian 143 dengan status loyalitas buruk, dan terdiri atas 8 atribut. Next. Eksperimen dan metode pengujian. Tahap modeling untuk menyelesaikan penentuan penilaian kredit dengan menggunakan 2 metode, yaitu algoritma support vector mesin, kemudian algoritma particle swarm optimization. Next. Hasil dan pembahasan. Hasil confusion untuk metode support vector tingkat akurasi yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma SVM adalah sebesar 92,25% dan dapat dihitung untuk mencari nilai akurasi, sensitivity, specificity, PVP, dan net for machine. Dengan melihat hasil evaluasi dan validasi, maka dapat diketahui bahwa algoritma SVM dioptimasi dengan PSO memiliki akurasi dan performa terbaik. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Agung Nugroho dengan tema implementasi algoritma Navi Bayes Classifier, pengaduan dan pelaporan masyarakat. Pendahuluan. Data mining memiliki beberapa cabang ilmu yang dapat menggali data sesuai dengan konteks data yang ada, salah satunya adalah text mining. Text mining adalah proses menemukan informasi dalam koleksi dokumen dan mengidentifikasi secara otomatis pola yang terbentuk dan berhubungan dengan informasi yang dapat dari kumpulan data yang tidak terstruktur. Prosedur pengumpulan data. Ada 5 macam kategori dalam pengklasifikasinya, antara lain klasifikasi teks, text preprocessing, metode Navi Bayes,
metode Navi Bayes classifier, perform measure. Metode penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, implementasi sistem, klasifikasi teks dengan metode Navi Bayes, evaluasi klasifikasi, dan melakukan perbandingan antara sistem dan manual. Hasil dan pembahasan uji coba yang dilakukan pada 33 dokumen mengalami seleksi kembali dan peneliti menemukan kesalahan dan pada hasil klasifikasi oleh petugas karena ketidaktelitian petugas dalam menulis kategori laporan. Dari 33 dokumen yang diujikan, terdapat 4 dokumen yang tidak terkategori dengan benar secara manual. Oleh karena itu, dokumen uji yang semula berjumlah 33 dokumen menjadi 29 dokumen. 10 dokumen akan dibahas secara lebih rinci untuk dibandingkan antara hasil klasifikasi manual dan hasil klasifikasi sistem. Hasil dan pembahasan ini, hasil klasifikasi manual, kasus yang berupa teks singkat akan diklasifikasikan berdasarkan golongan kasus kejahatan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kategori-kategori yang terdapat dalam sistem yakni meliputi tindak pidana, informasi, dan kamtipnas atau keamanan ketertiban masyarakat. Hasil klasifikasi hasil sistem tersebut diperoleh melalui beberapa tahap, yakni tahap text processing, pembobotan dan klasifikasi teks dengan menggunakan algoritma Navi Bayes. Proses klasifikasi Navi Bayes melalui 3 proses, yaitu perhitungan peluang prior, perhitungan peluang kondisional, dan pemilihan kategori. Masih di hasil dan pembahasan, hasil evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengukur kinerja suatu sistem. Dalam penelitian ini, evaluasi digunakan untuk mengukur keakuratan metode klasifikasi teks. Teknik evaluasi yang bisa digunakan untuk mengukur akurasi metode klasifikasi teks diantaranya precision, recall, dan pre-measure. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, jumlah kategori yang ada mempengaruhi kinerja klasifikasi teks menggunakan metode Navi Bayes. Klasifikasi teks menggunakan metode Navi Bayes classifier mencapai tingkat akurasi untuk kecil, untuk recall sebesar 93%, precision sebesar 93%, pre-measure sebesar 92%, dan rata-rata akurasi sebesar 92,67%. Akurasi yang cukup tinggi dapat disimpulkan bahwa sistem pengklasifikasian teks laporan dan pengaduan masyarakat melalui layanan 110 ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan metode Navi Bayes classifier. Presentasi dilanjutkan oleh Widi Sandra Fahada. Saya melanjutkan presentasi dari David Chandra Wijaya dengan judul Implementasi Deep Learning menggunakan Framework TensorFlow, Metode Faster Regional Convolutional Neural Network untuk pendeteksi jerawat. Next. Pendahuluan. Pengenalan objek pada computer vision memiliki tujuan utama untuk membuat keputusan yang berguna tentang objek fisik nyata dan pemandangan atau scanners berdasarkan image yang didapat dari sensor. Penelitian ini merupakan implementasi dari pendeteksi jerawat menggunakan image processing dan real time. Lalu sistem akan mengklasifikasikan jerawat yang ada pada wajah. Jerawat yang dapat dikenali oleh sistem yaitu jerawat, bekas, dan pus. Metode penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 1. Melakukan training dengan algoritma Faster RCNN menggunakan framework TensorFlow Object Detection GUI. 2. Pengujian dari kondisi wajah pada kulit manusia dengan model mencakup pengujian menggunakan hasil dari data latih yang telah di-training terhadap data latih dari citra itu sendiri dan akurasi terhadap banyaknya jumlah data latih. Dan yang terakhir, hasil dari analisis terhadap pengujian yang sudah dilakukan. Next. Tahapan proses. Di sini tahapan prosesnya ada beberapa. Yang pertama ada alur proses dari tahap training, lalu alur proses training Faster RCNN. Next. Masih di tahapan proses, alur proses prediksi gambar, lalu alur proses prediksi real time. Next. Pengujian pengenalan jerawat.
Tahapan pengujian untuk pengenalan jerawat ini yaitu melalui pendeteksian menggunakan hasil dari data latih yang telah di-training menggunakan metode transfer learning. Data sampel yang digunakan adalah gambar wajah manusia yang memiliki masalah pada kulit wajahnya. Adapun keadaan pada kulit wajah yang ingin dikenali yaitu jerawat, bekas jerawat, dan pus. Next. Hasil deteksi bekas jerawat. Hasil deteksi bekas jerawat. Hasil deteksi jerawat. Contoh positif false red, contoh negatif false red pada gambar berikut. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian dan implementasi terhadap aplikasi serta proses pengujian, pada penelitian ini telah berhasil dibuat sistem pendeteksian dan pengenalan 3 kondisi kulit pada wajah manusia, yaitu jerawat, bekas jerawat, dan pus. Ketiga keadaan tersebut dijadikan kelas objek untuk proses training. Pada penelitian lebih lanjut, pendeteksian jerawat dapat menggunakan pendekatan deep learning yang lainnya. Selain itu, pada proses pelatihan dapat menggunakan data gambar yang lebih banyak sehingga menghasilkan model yang dapat mengklasifikasikan jerawat dengan lebih baik. Next. Masuk ke kelebihan machine learning. Yang pertama, menjadi peluang untuk terus berkarya dalam mengembangkan teknologi machine learning. Yang kedua, manusia lebih mudah dalam melakukan sebuah pekerjaan seperti menerjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Yang ketiga, dapat membantu menentukan keakuratan rekomendasi produk tiap pembelian di marketplace. Yang keempat, membantu penggunanya untuk melakukan pencarian di internet, pencarian jalan, cuaca, melakukan panggilan telepon, hingga membuka aplikasi. Dan yang terakhir, mendeteksi suatu tindak kejahatan atau kecelakaan yang disempatkan pada CCTV. Kelemahan machine learning. Yang pertama, adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh teknologi machine learning. Yang kedua, membuat manusia menjadi malas karena machine learning membuat manusia jadi ketergantungan. Ketiga, perkembangan di sektor usaha tertentu tidak berkembang pesat karena ketergantungan oleh pelaku teknologi machine learning. Yang keempat, machine learning akan mempengaruhi keberhasilan bisnis secara global karena machine learning intelijen berbasis data yang akan menyerap setiap sudut industri. Dan yang terakhir, machine learning dapat membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan input manusia. Perkembangan deep learning. Kelebihan dari deep learning, akurasinya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah data mentah. Kelemahan dari deep learning, sedikit data yang diuji, maka akan sulit untuk menyelaraskan hasil identifikasinya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami tentang penjelasan dari kelima jurnal yang tadi sudah dibahas. Dan sekian saja dari saya, yaitu Habib Maulana Aziz, dan juga teman saya, yaitu Agung Nugroho, dan David Chandra Wijaya, serta Widi Saner Fahada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Ya, kayaknya abis ini juga bubar nih. Kecewa gue sama Widit. Apaan? Sorry, buat David Chandra Kirana. dari apa ya? Gung. Nanti Apaan? kalau yang Kirana dihapus aja, Gung. Apaan tuh Kirana dibawa-bawa, Gung? Enggak, tadi gue juga nyadar itu mau ketawa tadi. Gue juga ngakak, anjing. Widi langsung bengong mukanya, anjing. Gue tuh udah salah, Bot. Dari kapan ya? Pantesan kata gue, David Chandra Kirana. Siapa ya? Udah salah, bukan sekarang juga. Kayak dari sekarang gitu.